Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dan Bu Fuji. Jadi di matkul biopsikologi ini, kami kelompok 11 akan menerangkan materi mengenai psikofarmakologi. Anggota kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Silvina Damayanti dengan NIM 106, lalu ada Siva Rahma dengan NIM 125, ada saya Salwa Putri dengan NIM 133, dan ada Silvira Rosweni dengan NIM 142. Yang pertama ada pengertian dan jenis zat adiktif. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan serta membahayakan bagi kesehatan, yang ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis. Keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi, dan yang terakhir dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang pertama, kafein. Kafein merupakan salah satu zat adiktif yang sering ditemui. Kafein dapat dijumpai di secangkir kopi maupun teh yang biasa diseduh untuk melegakan dahaga. Namun pada teh sendiri, kandungan kafeinnya masih terbilang kecil dibanding kandungan kafein yang ada pada kopi yang disinyalir mampu meningkatkan respon kewaspadaan pada otak karena kandungan kafein yang cukup tinggi. Yang kedua ada nikotin, zat adiktif yang ditemukan di dalam tembakau yang merupakan komponen utama pada rokok. Yang berarti dalam komposisinya zat adiktif berbahaya ini jumlahnya terkandung banyak di dalam satu batang rokok. Penggunaan nikotin dapat menyebabkan penggunanya menjadi lebih rileks, sensitif dengan inderanya, tenang, dan waspada. Zat adiktif jenis psikotropika. Psikotropika golongan 1. Psikotropika yang dipergunakan untuk ilmu pengetahuan tanpa perlu proses terapi. Psikotropika jenis ini mempunyai tingkat ketergantungan yang sangat kuat pada penggunanya. Contoh, ekstasi, katinon, dan brolamfetamina. Psikotropika golongan 2. Biasanya dipakai sebagai obat, penelitian, dan terapi. Jika disalahgunakan, psikotropika jenis ini juga dapat mengakibatkan ketergantungan berat, contoh amfetamin dan flexiklidin atau PCP. Psikotropika golongan 3 sering digunakan untuk obat, ilmu pengetahuan, serta terapi. Jika psikotropika golongan ini disalahgunakan, dapat berdampak pada ketergantungan skala sedang, contoh rofinol dan magadon. Psikotropika golongan 4 biasanya digunakan untuk obat, penelitian, dan terapi. Efek ketergantungannya yang diakibatkannya dapat terbilang cukup ringan, contoh alprazolam, esilgan, dan bromazepam. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, zat psikotropika adalah zat atau obat selain narkotika, baik secara alami maupun sintetis yang berpengaruh secara psikoaktif melalui susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan mental dan perilaku di mana penggunanya akan mengalami penurunan fungsi otak dan susunan saraf pusat. Akibatnya akan muncul berbagai kelainan perilaku dan cara berpikir, halusinasi, serta mengalami ketergantungan. Zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah bahan lain yang bukan dari jenis narkotika atau psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan baik fisik maupun mental pada penggunanya. Contoh alkohol, inhalasi dan solven atau lem,
thinner, penghapus cat kuku, aerosol spray, bensin, serta tembakau rokok. 2. Insentif sensitisasi ketergantungan. Teori insentif sensitisasi ketergantungan dalam teori intensif dikatakan bahwa beberapa objek sasaran yang memotivasi perilaku disebut insentif. Bagian terpenting dari banyak teori insentif adalah bahwa individu mengharapkan kegembiraan dari mencapai apa yang disebut insentif positif dan juga menghindari apa yang disebut insentif negatif. Dalam teori ini, sensitisasi adalah dalam teori ini sensitisasi hanya mengacu pada peningkatan efek obat yang disebabkan oleh dosis obat yang berulang. Bagian penting dalam teori sensitisasi insentif bukanlah sensitisasi latihan atau sensitisasi psikomotor, tetapi insentif sensitisasi. Sensitisasi psikomotor adalah bukti hipersensitivitas di sirkuit motivasi terkait. Selama aktivitas psikomotor dianggap mencerminkan keterlibatan sistem insentif otak, termasuk sistem dopamin otak tengah. Namun hipersensitivitas sirkuit motivasi ini bukan sirkuit penggerak, melainkan yang paling banyak menyebabkan kehausan akan kecanduan narkoba. Paparan berulang terhadap obat-obatan yang berpotensi adiktif pada individu yang sensitif atau dalam situasi tertentu dapat mengakibatkan perubahan terus-menerus pada sel dan sirkuit otak yang biasanya mengatur atribusi insentif terhadap rangsangan. Sifat penyesuaian ulang ini adalah membuat sirkuit otak ini sangat sensitif dan tingkat ekspresi insentif patologis dikaitkan dengan obat-obatan dan isyarat terkait obat. Sensitivitas insentif yang persisten berarti bahwa motivasi untuk insentif patologis untuk suatu obat berlanjut selama bertahun-tahun setelah obat dihentikan. Pentingnya insentif sensorik dapat terwujud dalam perilaku melalui proses implisit atau keinginan tidak sadar, atau eksplisit atau dalam keadaan keinginan sadar. Tergantung pada situasinya. Akhirnya, fokus pada narkoba, terutama pecandu, dihasilkan melalui interaksi antara mekanisme insentif dan mekanisme pembelajaran asosiatif. Ini biasanya dapat memotivasi dalam menuju tujuan tertentu yang tepat. Bukti ketergantungan insentif sensitisasi. Yang pertama, paparan berbagai zat penyalahgunaan di masa lalu meningkatkan efek insentif obat yang diukur dengan beberapa paradigma perilaku. Oleh karena itu, sensitivitas memfasilitasi perolehan selanjutnya dari perilaku yang diberikan sendiri. Preferensi terkondisi untuk situs pasangan obat dan motivasi untuk bekerja untuk obat. Seperti yang ditunjukkan oleh batas dari jadwal rasio bertahap. Bukti yang lebih spesifik dari insentif sensitisasi, yakni menilai secara langsung perubahan yang diinduksi obat dalam efek insentif yang terkait dengan rangsangan sebagai hadiah, seperti berdasarkan pembelajaran kebiasaan dan tidak termasuk penjelasan alternatif untuk peningkatan perilaku. Hal ini diperoleh dari penelitian yang ditujukan. Sifat insentif yang terkait dengan penghargaan dan stimulus bersyarat, di mana efek insentif meresap memiliki 3 karakteristik dasar. Yang pertama, Anda dapat mendekati mereka atau menjadi diinginkan dan bertindak sebagai magnet motivasi yang dapat diukur dengan perilaku pendekatan Pavlov atau pelacakan tanda. Yang kedua, mereka dapat mengaktifkan perilaku sedang berlangsung dengan memunculkan keinginan yang dipicu oleh isyarat untuk imbalan tanpa syarat terkait yang diukur dengan transfer instrumen Pavlov. Yang ketiga, mereka bertindak sebagai penambah dalam hak mereka sendiri, meningkatkan perolehan respons peralatan baru, dan diukur dengan peningkatan bersyarat. Selanjutnya ada dampak adiktif terhadap otak dan organ tubuh manusia. Dampak zat adiktif terhadap otak.
Ketergantungan zat adiktif memberi dampak pada otak dari berbagai tingkatan yang berbeda. Saat digunakan, zat berbahaya dari narkoba akan masuk ke otak melalui aliran darah. Begitu bahan kimia tersebut memasuki otak, hal itu dapat menyebabkan penggunanya mengalami kehilangan kendali atas impulsnya. Zat kimia ini berinteraksi dengan sistem limbik di otak untuk melepaskan emosi perasaan senang yang mempengaruhi tubuh serta pikiran penggunanya. Didukung oleh emosi dan perasaan tersebut, pengguna akan mengkonsumsinya secara terus-menerus, yang mana hal ini menciptakan sebuah siklus pemakaian zat adiktif yang intens, sehingga pada akhirnya berujung pada ketergantungan. Lalu dampak selanjutnya yaitu memanipulasi mood dan perilaku. Dampak zat adiktif lain yang pertama adalah memanipulasi mood dan perilaku sang pemakai. Zat adiktif dapat menghambat fungsi kerja otak dan dapat pula menurunkan kesadaran yang berujung pada timbulnya rasa kantuk. Zat adiktif akan berpengaruh pada bagian otak yang sering disebut dengan sistem limbik. Hipotalamus yang memiliki peran sebagai pusat kenikmatan adalah salah satu bagian dari sistem limbik. Obat yang memicu dampak ini termasuk dalam candu, morfin, heroin, dan juga petidin, serta obat penenang seperti pil KB, Lexon, Rohypnol, MG, dan juga alkohol. Lalu dampak selanjutnya yaitu memicu otak bekerja keras. Zat adiktif memiliki sifat stimulan yang bergerak sebagai pemicu otak agar dapat bekerja lebih keras. Maka tak heran jika banyak sekali dari pengguna yang selalu merasa bersemangat, terasa segar, dan mengalami peningkatan rasa percaya diri yang tinggi. Efek buruk yang diakibatkan zat adiktif ini ialah para penggunanya mengalami kesulitan tidur, jantung berdegup kencang dari semestinya, rasa gelisah yang terus muncul, hingga terjadinya peningkatan dalam tekanan darah. Beberapa jenis zat adiktifnya di antara lain yaitu amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin dalam tembakau. Juga dampak selanjutnya yaitu sering berhalusinasi. Halusinasi dapat terjadi ketika pengguna memakai zat adiktif lebih dari batas kewajaran yang ditentukan. Efek halusinasi ini terkenal dengan sebutan tripping, yang dialami tiap pengguna pun berbeda-beda tergantung pada suasana hati ketika lokasi saat ia menggunakannya. Jenis zat adiktif yang dapat memicu halusinasi yaitu LSD dan juga ganja. Bahaya yang diakibatkan ketika digunakan dalam suasana hati yang buruk ialah halusinasi yang dihasilkan akan mengarah pada hal-hal yang negatif, yang pada akhirnya berujung membahayakan diri pengguna, termasuk lompat dari ketinggian tertentu, meminum racun, atau yang paling fatal bisa menyebabkan bunuh diri. Dampak zat adiktif terhadap organ tubuh manusia. Sebagai contoh, zat metal mercury adalah suatu ikatan organik Hg yang sangat beracun. Senyawa ini di samping merusak sistem saraf, juga merusak ginjal, hati, dan menimbulkan cacat kelahiran yang diduga disebabkan oleh rusaknya kromosom. Contoh lain, pemakaian saikalamat dapat menimbulkan kanker pada kandung kencing, menyebabkan berbagai penyakit seperti tumor pada paru-paru, indung telur, ginjal, kulit, uterus, serta mengganggu proses penggumpalan darah, kematian sel, kerusakan kromosom, penyakit jantung, dan diabetes. Gangguan kesehatan ini seperti berupa gangguan pertumbuhan pada perkembangan tubuh, rasa mual yang disertai rasa pusing yang cukup berat, debaran jantung yang lebih kuat, dan kesemutan, tumor pada paru-paru, indung telur, ginjal, kulit, dan uterus, proses penggumpalan darah, diabetes mellitus, kematian sel, kerusakan kromosom, dan juga penyakit jantung dan kematian. Itu saja presentasi dari kelompok 11 yang dapat kami sampaikan dalam materi biopsikologi psikofarmakologi kali ini. Apabila ada pertanyaan, kurang lebihnya saya katakan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.